dari surat Al-Imran. Ayat yang ke-28, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Artinya janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang yang kafir sebagai teman atau pelindung selain dari orang-orang yang beriman. Barang siapa melakukan yang demikian itu, maka takkan ada pertolongan dari Allah, kecuali jika kamu bisa berhati-hati dari mereka sehabis-habis arti hati-hati. Allah memperingatkan kamu supaya ingat kepadanya, karena kepada Allah lah tempat kembali. Wa ilallahil masir. Ini ayat Ibnu Abbas meriwayatkan sebagai berikut. Al-Hajjaj Ibnu Amr, salah seorang teman akrab dari Ka'ab Ibnu Al-Ashraf wa Ibnu Abil Haqiq dan orang-orang Yahudi yang lain. Jadi Hajjaj bin Amr sahabat daripada orang-orang Yahudi dan benggol-benggolan Yahudi. Dan setelah disinyalir bahwa orang-orang seperti ini, orang-orang Ansor, orang Muslimin di masa itu di Madinah, mengadakan hubungan batin, hubungan di bawah tanah lah kira-kira kalau menurut istilah sekarang dengan kaum Yahudi. Karena apa? Karena maklum kepentingan-kepentingan dagang dan kepentingan-kepentingan yang lain. Sedang Yahudi biasanya kalau ada orang mendekat sama dia, dia mesti mempengaruhi dia, memfitnah orang itu sampai dia keluar dari agamanya atau setidak-tidaknya acuh tak acuh terhadap agamanya. Ya seperti Yahudi sekarang, Yahudi dulu tidak banyak bedanya. Karena itu telah diketahui oleh Rasulullah SAW, maka Rifa'ah berkata kepada teman-temannya kaum muslimin, jangan dekat-dekat orang Yahudi. Kamu tidak kuat menghadapi kelihayan orang-orang Yahudi itu. Nanti kamu akan terpedaya dan pasti kamu akan masuk perangkapnya orang-orang Yahudi. Namun rupanya masih juga mereka mengadakan hubungan batin, maka turunlah ayat ini. Jadi ini sebab turunnya ayat ini. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Pelindung atau sahabat. Sebab sahabat dengan orang yang kafir risikonya besar. Dan beginilah sejarah dunia Islam sampai hari ini. Sampai kemarin. Sampai hari ini. Kalau kita mempunyai negara-negara sahabat, negara orang-orang kafir, ya risikonya berat. Sebab orang kafir terhadap orang muslim tidak mungkin ada rasa sayang. Tidak mungkin ada rasa ingin meninggikan derajatnya kaum muslim. Tidak mungkin memikirkan sebagaimana mereka memikirkan dirinya sendiri. Memperbaiki ekonomi dan industri kaum muslimin. Itu tidak mungkin terjadi. Memeres, iya. Mengambil keuntungan lebih banyak daripada yang diberikan, itu betul. Dan inilah yang terjadi. Sehingga semua gerakan kafir internasional merugikan Islam internasional. Kemarin barangkali ada berita daripada radio luar negeri yang mengatakan bahwa di sini di Indonesia 2 orang Amerika dan 1 orang Itali tertangkap dalam rangka Children of God. Mereka menyebarkan macam-macam. Buat kita, buat Quran ini tidak aneh itu. Tapi buat orang yang tidak mengerti Quran, merasa menemu sesuatu bukti dan kebetulan. Tapi sebenarnya itu sudah tidak aneh. Quran sudah mengatakan kepada kita umat Islam bahwa kafir tidak kena diajak teman. Kecuali kita hati-hati. Antattaqu minhum tuqah. Kecuali kita memakai cara taqiyah. Taqiyah itu hati-hati dalam arti kata yang sepenuhnya. Baru bisa.
Tapi kalau tidak, repot. Nah, kalau saudara mau sebentar menoleh sejarah dunia yang ada, lihat bagaimana hubungan kaum muslimin dengan orang-orang yang kafir. Siapa yang rugi? Perjanjian-perjanjian dengan mereka, perjanjian Camp David yang dilakukan oleh Mesir dengan Israel, siapa yang untung? Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin, ini sebabnya, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Ishaq daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan berikutnya